Halo guys, kembali lagi dengan saya NVN Film. Di sini saya akan menceritakan tentang kerajaan yang sangat besar, yaitu Al-Fatih. Film ini mengisahkan tentang perebutan kota Konstantinopel yang pada awalnya dikuasai oleh umat Katolik. Saya selalu mengingatkan, berkomentarlah yang bijak, karena film ini hanya mengisahkan yang ada di cerita film saja. Seperti yang kita tahu, setiap agama manapun tak ada yang mengajarkan permusuhan dan peperangan. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Al-Fatih. Film menceritakan pada tahun 1453. Di awal cerita diperlihatkan kedua pemuda yang sedang berlatih pedang. Pemuda tersebut bernama Sultan Mehmed atau bisa disebut Sultan Muhammad Al-Fatih, yang sedang berlatih bersama kawannya yaitu Hasan. Pada saat Sultan Mehmed melangsungkan sesi latihannya, tiba-tiba utusan dari istana memberikan berita duka atas meninggalnya sang ayah, yaitu Sultan Murad II. Dan detik itu juga Sultan Mehmed langsung bergegas mendatangi jenazah sang ayah untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Sebelum jenazah sang ayah dimakamkan, Sultan Mehmed berjanji akan meneruskan cita-cita sang ayah untuk menyatukan negeri dan membangun kerajaan yang besar. Sampai pada akhirnya Sultan Mehmed pun naik tahta menjadi seorang raja di kerajaan Ottoman. Scene beralih ke kota Konstantinopel, dan di sana kabar kematian Sultan Murad II langsung terdengar oleh sang raja, sehingga para petinggi dan penasehat di sana langsung khawatir apabila nanti Mehmed II meneruskan penyerangan seperti yang dilakukan ayahnya sebelumnya. Untuk mengantisipasinya, mereka memberikan usul kepada raja agar mengutus salah satu utusannya untuk mengirimkan surat kebijakan damai dalam persyaratan tertentu. Begitupun di kota Vatikan, kabar kematian itu langsung diperbincangkan di sana. Cerita beralih ke kota Konstantinopel. Utusan dari Raja Ottoman pun sampai dan memberikan surat perdamaian. Saat Raja Mehmed membacanya, isi surat itu, dia pun langsung menerima dan menyetujuinya. Padahal surat tersebut meski isinya tentang menaikkan jumlah tunjangan umpeti yang harus dibayarkan. Saat malam hari, Sultan Mehmed pun tertidur, dan di situ Sultan Mehmed mengalami mimpi buruk yang terjebak di sebuah labirin. Dan di penghujung mimpi itu, Sultan Mehmed ditemui oleh sang kakek, Osman Gazi, yaitu sang pendiri kerajaan Ottoman. Di sana sang kakek pun meyakinkan bahwa di bawah kepemimpinannya dapat menciptakan sebuah perdamaian, terutama di kota Konstantinopel, dalam menyatukan kembali kerajaan-kerajaan yang sebelumnya sudah terpecah belah. Di pagi harinya setelah Sultan Mehmed mendapati mimpi itu, Sultan Mehmed memerintahkan pekerja untuk membuat 100 kapal dalam waktu 1 tahun. Kapal itu nantinya akan digunakan untuk menyeberangi lautan menuju kota Konstantinopel. Di sisi lain, sang Raja Konstantinopel diam-diam malah mendukung para pasukan Armadukul Ibrahim untuk membantu memerangi Ottoman. Namun percakapan itu didengar oleh seorang mata-mata yang dikirimkan Hasan, sahabat Sultan Mehmed. Sehingga di saat utusan Konstantinopel hendak mengirimkan surat bantuan kepada Armadukul, tanpa basa-basi Hasan langsung menghabisi semua utusan yang ada di sana.
Sultan Mehmed pada saat itu mengetahui hal tersebut pun murka dan menghapus hubungan dengan kota Konstantinopel. Kemudian Sultan memberi tugas kepada sang menteri untuk membangun benteng pertahanan karena cepat atau lambat peperangan pasti akan terjadi. Ya Allah şahidimdir. Konstantin'le Babada. karlarını Konstantiniye'nin fethinde gördüm. Memasuki bulan April 1452, terlihat para penduduk kota Ottoman sedang bergotong royong untuk mendirikan benteng. Berita berdirinya benteng Ottoman pun sampai ke telinga Raja Konstantinopel, dan Raja Konstantinopel pun mulai ketar-ketir. Pada akhirnya Raja pun memerintahkan untuk membuat senjata, yaitu meriam. Böylelikle imparatorluğun planını ona göre yaptı. Malam harinya sang raja mengutus utusan untuk mengirim surat ancaman yang ditujukan kepada Sultan Mehmed. Pada saat Sultan Mehmed menerima surat itu, Sultan pun tak gentar, tetap akan melanjutkan pembangunan meski nanti Konstantinopel akan menyerang dengan kekuatan penuh. Benim kudretim altındadır. Perang perdana antara Ottoman dengan sekutu Konstantinopel pun akhirnya berlangsung dengan kemenangan yang diraih oleh Ottoman. Saat pihak Konstantinopel mengalami kekalahan, sang menteri pun yang bernama Otaras marah dan menyuruh perancang senjata yang hebat, yaitu Urban, untuk membuat meriam raksasa dalam jumlah besar secara paksa, namun Urban pun menolaknya. Sadar keselamatannya terancam, Urban pun bersiap kabur dari Konstantinopel bersama putrinya Hera, namun aksi itu digagalkan oleh penjaga kerajaan. Hasan yang sebelumnya menyusup masuk ke rumah Urban berhasil menyelamatkan Urban dan Hera. Kemudian Hasan membawa kabur mereka ke kerajaan Ottoman. Sejak kejadian penyelamatan itu, Hasan dan Hera pun terlihat begitu dekat sehingga di Ottoman, Hera pun bercerita tentang pembantaian di desanya waktu itu oleh tentara salib. Di sisi lain, Raja Konstantinopel berencana menyatukan pasukan di berbagai kota termasuk kota Vatikan dan pasukan Kristen Ortodok untuk memenangkan pertempuran dengan Ottoman. Katolik alçaklara dur demenin zamanı geldi. Beberapa hari kemudian, Urban dan juga Hera terlihat sedang membuat meriam untuk melawan Konstantinopel dan juga aliansi lainnya. Akhirnya kapal-kapal dan juga meriam pun dipersiapkan untuk dibawa menuju ke kota Konstantinopel. Sebelum menuju medan perang, Sultan Mehmed pun menggunakan baju perang dan juga berpamitan kepada sang istri dan juga anak kandungnya. Gel oğlum. Lalu terlihat ratusan ribu pasukan Ottoman telah melintasi kota dekat perbatasan. Kabar itu pun diketahui oleh Raja Konstantinopel, sehingga sang raja pun langsung memberi semangat dan juga motivasi kepada semua aliansinya dalam melawan Ottoman nanti. Tarihin en şanlı, en büyük kusurlarını dinsiz Türkler o gün geldiğinde Dua belah pihak pun terlihat saling mengatur strategi perang. Sultanım, Şahabettin Paşa, sipahilerini tek siz ve atlı birlikler. Pada bulan April 1453, serangan pun dimulai. Kalkanlar!
Namun di penyerangan kali ini pasukan Ottoman pun belum bisa menembus benteng Konstantinopel. Memasuki hari kelima, Sultan Mehmed mengerahkan sebagian pasukannya yang dipimpin Mustafa membuat terowongan masuk menuju Konstantinopel. Sayangnya saat pembuatan terowongan akan mencapai tahap akhir, kayu penyangga terowongan itu pun roboh. Para pasukan pun tak ingin mati sia-sia dan meledakkan terowongan pada saat itu juga. Çabuk boşaltın! Hadi acele! Çabuk! Bırakmayacağım sizi orada seni! Boşuna ölmüş olmuş. Allahu Ekber! Pada hari ke-12 penyerangan pun kembali dilakukan, namun benteng pun belum berhasil dihancurkan. Memasuki hari ke-28, jumlah pasukan Ottoman yang gugur malah makin bertambah banyak. Akibat penyerangan yang tak kunjung membuahkan hasil, para petinggi di sana mengusulkan kepada Sultan Mehmed untuk menghentikan serangan tersebut. Begitu pula para pasukan di sana sudah tak memiliki semangat untuk bertempur lagi. Sultanımız! Durdurun şu gemileri! Geçmeyelim! Pada saat Sultan Mehmed hampir putus asa, tiba-tiba seorang syekh mendatangi tempat istirahat sang sultan. Kemudian syekh pun menenangkan sang sultan dan kemudian mengajaknya untuk pergi ziarah ke makam Abu Ayyub. Dan setelah menerima pencerahan, kini sang sultan pun kembali memberikan semangat kepada pasukannya untuk merebut kota Konstantinopel. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne... Strategi dan penyerangan pun dilakukan, tetapi sebelum melangsungkan serangan itu, sang sultan pun sholat berjamaah dengan menjadi seorang imam dari ribuan pasukannya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu sefer bizi bulamadı sefiller. Cerita pertempuran merebutkan kota Konstantinopel pun kembali sengit dengan dibuatnya terowongan kembali dan beberapa armada serang darat lainnya. Söyleyeceğim. Diperlihatkan Hasan dan juga pasukan lainnya dengan gigih melawan pasukan musuh demi mengibarkan bendera kebanggaannya
di benteng Konstantinopel. Akhirnya bendera kebanggaan mereka pun berkibar di atas benteng tersebut. Namun tubuh Hasan yang dipenuhi tancapan anak panah tak mampu lagi untuk bertahan hidup. Pada akhirnya perang ini pun dimenangkan oleh Sultan Mehmed dari Kerajaan Ottoman. Dan setelah kota Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Sultan Mehmed, dia pun menjanjikan dengan rendah hati kepada seluruh penduduk kota Konstantinopel akan diperlakukan secara baik serta memberi kebebasan kepada penduduknya untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Sampai di sini cerita pun berakhir ya lur. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tetap dukung channel NVN Film dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Sekian dan terima kasih.